Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Susanti Amalia. Seperti biasanya, kita akan melakukan latihan tryout PPPK materi pedagogi kali ini di part 3. Bagi teman-teman yang belum melihat part 1 dan 2-nya, silakan cek linknya di deskripsi ya. Nah, seperti biasa saya akan memberikan soal berikut pembahasannya. Sebelum ke pembahasan, nanti akan diberikan waktu selama 60 detik untuk mengerjakan soal tersebut. Oke, sebelum dimulai jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan materi berikutnya. Kita mulai saja. Oke, pengertian kelas dalam PTK adalah sekelompok peserta didik yang sedang belajar. Adapun komponen dalam sebuah kelas dapat dikaji melalui penelitian tindakan, antara lain sebagai berikut, kecuali A. Guru, B. Peserta didik, C. Materi pelajaran, atau D. Hasil pembelajaran. Oke, sudah dapat jawabannya? Oke, dalam PTK, seorang guru dapat mengkaji komponen sebagai berikut: guru, peserta didik, dan hasil pembelajaran. Jadi, yang tidak dapat dikaji melalui penelitian tindakan adalah yang C ya, materi pembelajaran. Oke, next. Suatu bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas situasi sesungguhnya disebut A. Penilaian formatif, B. Penilaian autentik, C. Penilaian sumatif, D. Penilaian reflektif. Oke, jawabannya suatu bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas situasi sesungguhnya disebut penilaian autentik. Nah, penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki tujuan: A. Mengetahui tingkat kepenguasaan kompetensi, B. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi, C. Menetapkan program perbaikan atau penghayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, dan D. Memperbaiki proses pembelajaran. Nah, di sini jawabannya yaitu penilaian autentik ya. Selanjutnya, Bu Dewi mengajar di 2 kelas 7 yang berbeda. Dia melakukan penelitian tindakan kelas di kedua kelas tersebut. Materi ajar yang sama dalam waktu yang sama. Apakah benar yang dilakukan oleh Bu Dewi? Oke, A. Boleh asalkan kedua kelas memiliki masalah yang sama, karakteristik yang sama, peserta didik juga sama, dan dapat diterapkan dengan tindakan yang sama. Yang B. Boleh karena PTK tidak tergantung pada kelas dan waktu yang berbeda. C. Boleh karena masalah yang dihadapi sama. D. Tidak boleh karena dua kelas yang digunakan untuk mengajar berbeda. Oke, nah
Asalkan sejauh kedua kelas memiliki masalah yang sama, karakteristik peserta didik yang juga relatif sama, maka dapat diterapkan dengan tindakan yang sama, sehingga melakukan PTK di kelas yang berbeda itu boleh dilakukan. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, Pak Gama melakukan siklus 1 dan diperoleh ada perbaikan yang signifikan. Kemudian dilanjutkan dengan siklus 2 dan sudah ada perbaikan juga dengan tindakan yang sama. Dalam topik yang bersangkutan masih ada beberapa kali pertemuan yang memungkinkan dilakukan siklus kembali. Bila Pak Gama menghentikan tindakan pada siklus yang kedua saja, apakah yang dilakukan Pak Gama sudah benar? A. Benar, karena Pak Gama sudah memperoleh hasil yang signifikan dan kemudian pada topik berikutnya juga memperoleh hasil yang sama. B. Benar, karena Pak Gama sudah melakukan perbaikan yang signifikan. C. Tidak benar, karena selama masalah tersebut berpotensi muncul di pertemuan berikutnya, maka tindakan tersebut sebaiknya tetap dilanjutkan. D. Tidak benar, karena masih ada beberapa kali pertemuan sehingga harus dicari hasil yang paling signifikan. Oke. Nah, yang dilakukan Pak Gama itu tidak benar. Selama masalah tersebut berpotensi muncul di pertemuan berikutnya, maka tindakan tersebut sebaiknya tetap dilanjutkan. Tindakan jangan hanya dilakukan untuk kepentingan proposal PTK untuk karir, tapi jauh lebih penting adalah improvement proses pembelajaran atau secara berkelanjutan. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang C ya. Next, penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan, merupakan prinsip umum penilaian yang dikenal dengan istilah A. Beracuan norma, B. Beracuan kriteria, C. Terpadu, D. Holistik. Oke. Menurut Woodward 1961 ada dua jenis pedoman yang bisa digunakan untuk menentukan penilaian atau mengubah skor menjadi nilai sebagai hasil evaluasi. A. Penilaian acuan patokan atau PAP, yakni membandingkan skor yang diperoleh seorang individu dengan standar yang sifatnya mutlak atau absolut atau kriteria tertentu. B. Penilaian beracuan norma atau PAN, yakni membandingkan skor yang diperoleh seorang individu dengan skor yang diperoleh peserta didik lainnya dengan sekelompok tes tersebut. Jadi untuk yang soal ini di sini ada kata kuncinya yaitu kompetensi yang ditetapkan. Ya, berarti jawabannya adalah yang B, kriteria. Selanjutnya, validitas yang berkenaan dengan aspek sikap, kepribadian, motivasi, minat, dan bakat termasuk ke dalam A. Validitas konstruk, B. Validitas konten, C. Face validity, atau D. Criterion related validity. Oke. Validitas yang berkenaan dengan aspek sikap, kepribadian, motivasi, minat, dan bakat termasuk ke dalam validitas konstruk. Jadi jawabannya yang A.
Oke, selanjutnya, apabila dikaitkan dengan tanggung jawab guru sebagai pembelajar terhadap pembelajaran, PTK dapat membantu guru untuk A. mengatasi masalah peserta didik, B. memperbaiki pembelajaran, C. berkolaborasi dengan guru lain, D. berkembang secara profesional. Oke, jadi PTK mempunyai salah satu tujuan, yakni dapat memperbaiki pembelajaran yang dilakukan guru. Dengan demikian, guru tindakan reflektif yang dilakukan. Jadi jawabannya yang B. Kita bisa lihat di soalnya ada kata kuncinya terhadap pembelajaran. Jadi yang cocok atau yang paling tepat adalah memperbaiki pembelajaran. Oke, selanjutnya, Bu Sari melakukan penilaian proses dari hasil belajar mata pelajaran bahasa Inggris yang menunjukkan hasil bahwa ada sedikit peserta didik yang belum mencapai nilai 75 dari skala 0 sampai 100. Tindakan pertama yang harus dilakukan Bu Sari adalah A. melakukan pembelajaran remedial, B. memastikan penyebab terjadinya tersebut, C. menyiapkan program untuk pembelajaran pengayaan, D. mendiagnosis kesulitan yang dialami sedikit peserta didik tersebut. Oke, kasus yang dialami Bu Sari merupakan suatu kasus yang sering terjadi dalam kelas. Langkah pertama yang harus dilakukan Bu Sari adalah mendiagnosis kesulitan yang dialami peserta didik tersebut. Setelah terdeteksi, langkah berikutnya dapat berupa pemberian pembelajaran remedial. Jadi sebelum kita melakukan remedial, kita harus mendiagnosis masalah atau kesulitan yang dialami peserta didik. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, selanjutnya, proses mengumpulkan informasi atau bukti melalui kegiatan pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan bukti-bukti hasil pengukuran disebut A. pengukuran, B. penilaian, C. evaluasi, D. observasi. Oke, pengukuran adalah kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran. Penilaian adalah proses mengumpulkan informasi, bukti melalui kegiatan pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan bukti-bukti hasil pengukuran. Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Jadi, jawaban yang benar di sini adalah yang B, penilaian. Oke, selanjutnya, salah satu teknik kegiatan refleksi dalam kegiatan pembelajaran adalah penilaian guru oleh peserta didik dengan tujuan untuk A. mengetahui prestasi belajar peserta didik setelah mengikuti pembelajaran, B. mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik selama proses pembelajaran,
C. Cara mengetahui sejauh mana peserta didik memahami konsep yang telah dipelajari. D. Mengetahui kesesuaian strategi pembelajaran yang dilaksanakan terhadap kemauan belajar peserta didik. Oke, jadi salah satu teknik kegiatan refleksi adalah meminta peserta didik untuk memberikan penilaian kepada guru berkaitan dengan strategi pembelajaran yang telah dilakukan. Hal ini perlu dilakukan agar guru memperoleh gambaran antara kesesuaian strategi pembelajaran dengan kemauan belajar peserta didik. Tujuan refleksi pembelajaran adalah untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran yang dikelolanya, kesesuaian rencana yang telah dibuat dan pelaksanaannya, keberhasilan pembelajaran, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, dan lain-lain. Hal yang lain-lain berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Dengan demikian, harapannya adalah dapat memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran yang didesain oleh guru. Jadi, tujuan dari refleksi ini adalah untuk mengetahui kesesuaian strategi pembelajaran yang dilaksanakan terhadap kemauan peserta didik. Oke. Thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua lulus P3K tahun ini. Nanti saya akan kembali dengan latihan-latihan soal manajerial dan juga sosiokultural. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.